Baik pemirsa, kita kembali lanjutkan perbincangan. Mungkin saya bisa sampaikan sedikit apa yang sudah kami perbincangkan di segmen awal tadi. Mungkin ada juga Anda yang tadi melewatkan dan baru bergabung dengan kami di segmen ini. Satu catatan dari Pak Arianto tadi setidaknya memberikan informasi kepada kita bahwa hingga saat ini memang pihak kepolisian masih belum membuka secara pasti angka-angka dari data-data yang ada mengenai jumlah peluru yang ditemukan dan sebagainya, sehingga juga kita tidak bisa menjawab lebih lanjut lagi mengenai ketidaksesuaian data yang didapatkan mengenai hal ini. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Bang Martin adalah bahwa sangat tidak masuk akal keterangan yang disampaikan oleh RR ini mengenai dia tidak melihat selain Eliezer apakah ada penembak lain dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Bang Martin juga mengatakan bahwa sepertinya ada yang masih belum disampaikan oleh Eliezer dan mungkin adanya kesepakatan-kesepakatan tersendiri untuk bisa melindungi Putri Chandrawati. Benarkah mengenai hal itu? Bergabung dengan dua narasumber berikutnya dalam segmen ini, yaitu yang pertama adalah Ibu Irma Huta Barat dari aktivis Serikandi Indonesia Bersatu yang terus setia mengawal kasus ini. Selamat malam, Bu Irma. Selamat malam, Putri. Apa kabar? Kabar baik, Bu Irma. Baik, dan juga narasumber berikutnya yang nanti akan langsung menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Martin adalah Bapak Erman Umar, selaku kuasa hukum dari Bribka Riki Rizal atau RR yang kita sebut ataupun kita singgung dari tadi. Selamat malam, Pak Erman Umar. Ya, selamat malam, Mbak. Baik, Pak Erman, langsung saja saya berikan kesempatan kepada Anda menanggapi ini, melanjutkan juga yang semalam. Semalam di waktu yang sama juga Bapak menjelaskan, sudah sempat saya singgung tadi, RR ini tidak melihat selain Eliezer siapa lagi yang melakukan penembakan. Karena pada saat itu kabarnya tadi ada HT-nya berbunyi sehingga harus balik kanan keluar dari tempat penembakan. Sehingga kemudian ketika kembali lagi sudah ditemukan Brigadir Yosua ini meninggal dunia. Tapi tadi Pak, mendengarkan keterangan itu Bang Martin kasih komentar, itu tidak masuk akal Pak. Bagaimana Pak bisa menjelaskan mengenai hal ini? Ya, itu pasti secara logis banyak pihak yang tidak menjalani atau yang tidak melihat sendiri, merasakan sendiri, tentu ya berbeda. Itu secara objektif itu wajar pendapat Pak Martin. Tetapi saya juga berulang-ulang sejak dari rekonstruksi dia bertahan menyampaikan seperti itu. Begitu juga pada saat ada tambahan-tambahan pemeriksaan. Begitu juga pada saat melakukan pemeriksaan lie detector. Saya sudah ingatkan, saudara masih ada nggak yang masih ditutup? Karena kalau saudara masih ada yang tutup itu pasti ke deteksi. Oleh karena itu terserah. Kalau saudara masih belum ada yang terbuka, ya itu pasti merugikan saudara. Jadi berulang-ulang saya sampaikan di BAP dia begitu juga saya baca. Jadi karena ada penyebab. Penyebabnya apa? Ada jeda pada saat ada kejadian penembakan. Ada orang yang meng-HT setelah beberapa kali tembakan. Yang HT ini bukan orang siapa-siapa. Ialah lingkungan dalam. Ajudan juga yang bernama Romer. Dia tentu dalam keadaan bengong. Mungkin ada orang dalam juga yang menanggapi. Dia melihat ke belakang. Berbalik arah berapa langkah untuk melihat di pintu. Karena dia nggak menemukan loh, dia berbalik lagi. Bisa saja pada saat kejadian setelah Yosua ditembak oleh Eliezer, kemudian yang dia lihat adalah pada saat berbalik arah itu adalah tembakan ke tangga, tembakan ke dinding. Apakah sebelumnya karena dia tidak melihat? Nah itu yang makanya disampaikan dia tidak melihat. Apakah dia jujur apa tidak ya kita lihat nanti perkembangannya. Yang jelas sampai saat ini dia menyatakan dia sudah menyampaikan seperti itu. Baik, sebelum nanti saya ingin sekali mengetahui dari Pak Erman, sebenarnya jaraknya seberapa jauh dari RR ini kemudian meninggalkan lokasi, dan ketika kemudian berbalik arah meninggalkan lokasi, memang matanya tidak melihat siapa yang menembak, tapi apakah telinganya mendengar ada berapa jumlah tembakan yang mungkin bisa dia dengar? Mungkin Pak Erman nanti bisa jelaskan mengenai hal ini, tapi Bu Irma juga punya penilaian mengenai hal ini, masih ditemukan ketidaksesuaian, kemudian juga satu catatan Bu Irma dari Bang Martin, kok sepertinya yang mengajukan JC Eliezer ini juga masih belum terbuka ya soal ini ya. Silakan Bu Irma. Iya, betul. Jadi Putri, kita kan mesti ingat juga memang dari awal ini adalah rekayasa dan rangkaian kebohongan yang disajikan terus-menerus, dan saya juga pikir sekarang ini masih belum terbuka transparannya, karena kita ini bicara soal kesaksian demi kesaksian dari orang-orang yang memang diragukan kejujurannya, lalu juga keberaniannya. Itu yang pertama. Saya mau bicara, kita balik dulu dari
bagaimana tiba-tiba ditemukan 3 selongsong peluru dari pistol yang berbeda berarti ya. Kita itu otopsi yang pertama saja tidak tahu, ya kan? Itu saja sudah aneh, ya kan? Karena dia adalah korban yang diotopsi. Makanya saya bilang, yang pertama itu bukan otopsi, yang diotopsi itu pelaku. Kalau korban itu yang saya lihat itu adalah rehabilitasi supaya jenazahnya itu tidak babak belur dan hancur lebur saat dikembalikan, ya. Tetapi tetap masih terlihat luka-luka yang banyak sekali. Lalu pertanyaan yang otopsi pertama untuk apa itu harusnya dibuka karena Kapolri berkata akan lebih profesional dan akan lebih transparan. Sekarang ini sudah lebih dari hari ke-60, setiap hari ada cerita yang berbeda dan menambahkan kebingungan yang berbeda. Lalu pertanyaan saya lagi juga, uji balistiknya itu mengerjakan apa selama ini? Kenapa kok baru pada setelah 2 bulan kemudian ada keterangan bahwa ternyata selongsongnya 3 peluru yang berbeda. Sebetulnya pistolnya itu kan harus dijadikan barang bukti dan biasanya ketika ada kasus pembunuhan itu humas selalu menunjukkan ini loh barang buktinya, ada golok, ada bom molotov, ada pistol yang tidak pernah dilihat oleh kita. Putri belum pernah lihat kan pistol yang dipakai itu apa? Betul. Kalau ada 3 macam, ada Glock, ada HS, nah yang satu lagi ini apa? Ini kan bisa terus berkembang, yang sebetulnya menunjukkan betapa tidak profesionalnya apa yang dikerjakan oleh kepolisian. Sudah hari ke-62, baru tahu bahwa ada selongsong 3, lalu juga tidak pernah dikomunikasikan kepada publik, sehingga menjadi simpang siur. Jadi pertanyaan saya, uji balistik selama ini ngapain aja? Lalu yang pertama otopsinya itu apa saja yang dikerjakan? Bedanya apa dengan yang kedua? Jangan-jangan itu juga rekayasa, bagian dari rekayasa. Makanya yang keterangan yang diberikan itu sporadis. Setiap kali keluar bikin bingung, setiap kali keluar bikin bingung. Ketika menyidik, tugas penyidik itu adalah membuat terang satu kejahatan. Baik, Bu Irma. Yang dilakukan sekarang ini sebaliknya. Tidak bertambah terang, bertambah lama, bertambah membingungkan. Baik, jadi, Bu Irma. Mohon maaf, Bu Irma. Memang disitulah omongan-omongan ini yang tidak dapat dipercaya. Saya mengerti tadi bagaimana Abang Martin bilang bahwa nggak mungkin dong ada orang nembak di depannya, terus dia lupa. Baik, apakah Bu Irma menembak atau tidak. Ya, baik. Mohon itu maaf, juga saya hentikan. Ada pertanyaan juga, Putri, bahwa kenapa tidak pernah direkonstruksi suara? Baik. Kalau ada 12 tembakan, itu kan harusnya ada uji suara. Baik. Jadi orang tahu. Baik, Bu Irma. Baik, saya akan tahan dulu sampai di situ. Kita akan lanjutkan nanti setelah jeda. Kami segera kembali saat lagi. Baik, ini adalah segmen terakhir perbincangan mengenai tema hal ini dan juga waktunya sangat terbatas. Mungkin saya hanya bisa berikan kesempatan, nanti waktunya juga sangat sempit kepada para narasumber. Mungkin diawali dari Pak Ayar-Salmi, bagaimana melihat apa yang sudah kita diskusikan tadi sejak awal? Saya ingin menggarisbawahi apa yang dikemukakan oleh Pak Herianto tadi, persoalan rekayasa itu, mengasalah selongsong peluru ini tadi. Di sini diuji kemahiran penyidik. Ini harus dicocokkan selongsong yang ada, luka tembak yang masuk dan keluar itu dengan peluru yang ditembakkan yang mana yang cocok. Jangan sampai buyar, jangan nggak fokus melihat ini berapa sih yang ditembakkan. Bisa saja kan tidak tertutup kemungkinan selongsong ini apakah disita barang bukti ini ketika sesaat setelah terjadi atau berapa lama. Nah kalau berapa lama kan bisa banyak kemungkinan kan. Apakah itu selongsong yang benar ditembakkan atau itu selongsong dari mana? Nah inilah yang akan dilihat. Senjata yang digunakan, balistik yang Bu Irma katakan tadi, dengan pelurunya ini yang cocok yang mana? 2 senjatakah atau ada 3 kah? Ini kan harus valid hasil dari otopsi dan balistik tadi. Itu kuncinya nanti. Karena kalau yang kayak begini ini bisa macam-macam. Berapa orang pelaku?
apakah pelaku yang ada di situ atau ada dari luar? Nih kalau selongsong nggak ada kan, logikanya kan tentu adalah tembakan ini ada di orang di luar itu. Kecuali ada jendela yang pecah dari luar, berarti ada tembakan dari luar. Nah itu ada nggak olah TKP di saat itu? Kalau nggak ini bisa saja ini lari nanti, siapa sih yang menembak yang sebenarnya? Nah ini yang perlu hati-hati kita kawal persoalan ini nanti, yang kejadian yang sebenarnya gimana, apakah penyidik menyita barang bukti dari awal, atau berapa lama? Kalau berapa lama kan bisa saja tertukar atau ada apa begitu kan? Baik. Nah ini yang harus, jangan sampai nanti nggak fokus. Baik. Bahwa pasti ini ada yang meninggal orang, ada yang kena ditembak. Tinggal siapa yang menembak, peluru mana yang nembak. 2 atau 3 kan itu yang harus dicari. Ya. Jangan juga kita terpengaruh dengan banyak selongsong yang ada, beda senjatanya. Tapi kalau nggak masuk kepada yang meninggal, nggak usah kita fokus di situ. Baik, nah mungkin terakhir juga Pak Arianto tadi sudah memberikan concernnya bahwa ada hal yang memang ini masih belum sesuai disampaikan ataupun dipublikasikan oleh tim penyidik. Ada hal tadi mengenai Pak Arya Sami juga sudah memberikan concernnya apa. Ada juga pertanyaan besar dari Bu Irma tadi. Kemudian kerja dari tim uji balistik ini apa selama ini? Mungkin ada bisa berikan komentar mengenai hal ini juga Pak Arianto. Ya Bu, terima kasih. Apa yang disampaikan Bu Irma tadi ya. Penyidik itu kan tugasnya membuat terangnya perkara. Nah ini dimaknai oleh penyidik itu adalah membuat terangnya perkara supaya terang benderang, tapi terangnya itu untuk di penyidikan nanti di pengadilan. Sedangkan sementara publik ini ya, atas kejadian ini pengen terang benderang apa yang sebetulnya terjadi kan itu. Ini yang masih kurang begitu fokus polisi memberikan penerangan pada publik. Di samping dia menyelesaikan tugasnya untuk membuat terangnya perkara untuk penyidikan di pengadilan, juga membuat keterangan kepada publik apa yang ditanya-tanyakan selama ini gitu. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibu tadi ya, apakah bagaimana kerja balistik, bagaimana ini termasuk juga dengan Bapak pengacara yang mengatakan bahwa selongsong ini harus hati-hati antara balistik, antara forensik, kedokteran dengan balistik. Itu penyidik ya, kan pengalaman sudah banyak ya. Saya kira itu sudah harus dikerjakan. Cuman tidak diomongkan sama publik kan. Soalnya Komnas HAM udah nggak ikut-ikut lagi. Kalau Komnas HAM ikut mungkin yang ngomong Komnas HAM tuh. Oh gini. Jadi intinya ini ya, selama ini memang masih terjadi perbedaan pendapat antara penyidik yang mestinya dia memberikan penjelasan pada publik yang jelas supaya orang nggak bertanya-tanya. Dan kemudian juga penyidikan itu dengan hati-hati nanti untuk sampai di penyidikan di pengadilan sana itu tidak dicurigai sebagai rekayasa gitu. Baik. Ini ruginya ya, agar tidak memberikan penjelasan yang terang, dituduhnya kita itu masih rekayasa terus. Padahal menurut saya Pak Kapolri dengan penyidiknya udah ngebut ini maraton cepet-cepet supaya bisa dibuktikan gitu. Saya kira itu. Baik Pak Arianto. Saya yakin masih ada banyak hal yang ingin disampaikan oleh Pak narasumber, tapi sayangnya juga waktunya begitu terbatas untuk bisa membicarakan mengenai hal ini. Tapi saya sangat apresiasi kesediaan dari para narasumber untuk meluangkan waktunya memberikan pandangan. Bu Irma terima kasih, Pak Arianto terima kasih juga, Pak Irma terima kasih, Bang Martin terima kasih, kemudian juga Pak Arya Sami juga terima kasih sekali. Kita akan tunggu bagaimana perkembangan, termasuk juga apakah pihak penyidik juga akan membuka keterangan-keterangan selanjutnya untuk bisa menyesuaikan selama ini ada ketidaksesuaian mengenai data yang tersaji. Kami akan bawa Anda untuk bisa kembali menyaksikan informasi-informasi menarik lainnya, tapi setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali.